melempar jumroh, aktivitas di Mina, dan filosofinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa sahlan di channel Lentera Hati Official. Teman-teman, banyak yang mengira Mina hanyalah tempat jamaah haji bermalam dan melempar jumroh. Padahal di balik tenda-tenda putih itu ada pelajaran hidup yang sangat dalam. Kenapa jamaah harus tinggal di Mina? Kenapa harus melempar jumroh? Apa makna sebenarnya dari semua itu? Dan tahukah teman-teman, Mina adalah tempat di mana manusia belajar melawan ego, melatih kesabaran, dan membuktikan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di video ini kita akan membahas kegiatan-kegiatan di Mina beserta filosofi luar biasanya. Jadi pastikan tonton sampai akhir ya, karena mungkin saja makna Mina bukan hanya untuk jamaah haji, tapi juga untuk kehidupan kita sehari-hari. Mina adalah sebuah kawasan yang terletak di antara Muzdalifah dan Makkah. Tempat ini menjadi lokasi penting dalam rangkaian ibadah haji. Disinilah jutaan jamaah berkumpul pada tanggal 10, 11, 12, bahkan sebagian hingga 13 Dzulhijjah. Mina sering disebut sebagai kota tenda terbesar di dunia karena dipenuhi ribuan tenda putih yang tertata rapi. Namun, Mina bukan hanya sekedar tempat transit. Mina adalah tempat latihan spiritual. Tempat manusia belajar hidup sederhana, belajar bersabar, belajar disiplin, dan tunduk kepada perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa itu mabit? Teman-teman, salah satu kegiatan utama di Mina adalah mabit. Mabit adalah bermalam. Bermalam di Mina pada hari-hari tasyrik. Jamaah tinggal di tenda bersama jutaan manusia lain dari berbagai negara. Harus berbagi tempat sempit untuk tidur dan beraktivitas dengan jamaah haji yang lain di dalam tenda. Harus antre panjang toilet, harus menahan panas dan lelah. Justru disitulah pelajarannya. Mabit mengajarkan bahwa manusia sejatinya sama. Di Mina tidak ada perbedaan jabatan, tidak ada perbedaan kekayaan, dan tidak ada perbedaan status sosial. Semua memakai pakaian sederhana, semua tidur di tenda, dan semua sama di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mina mengajarkan kerendahan hati, bahwa sehebat apapun seseorang di dunia, di hadapan Allah kita hanyalah hamba. Kadang manusia terlalu nyaman dengan kehidupan dunia, memiliki rumah besar, kendaraan mewah, dengan fasilitas lengkap. Namun di Mina semua itu ditinggalkan. Allah seolah ingin mengingatkan bahwa hidup ini sementara. Kegiatan paling terkenal di Mina adalah melempar jumroh. Ada 3 lokasi jumroh: jumroh ula, jumroh wusta, dan jumroh aqobah. Jamaah melempar batu kerikil sebagai bagian dari ibadah haji. Tapi, apakah benar jamaah sedang melempar setan? Tidak sesederhana itu. Banyak jamaah juga sering bingung, sebenarnya kapan waktu melempar jumroh dilakukan? Karena dalam ibadah haji, jadwal lempar jumroh berbeda antara tanggal 10 Dzulhijjah dan melempar jumroh pada hari-hari tasyrik berikutnya.
Pada tanggal 10 Dzulhijjah atau hari Idul Adha, jamaah melempar jumroh Aqobah saja. Jumlah lemparannya adalah 7 batu kerikil, dilempar satu persatu sambil mengumandangkan takbir. Waktu pelaksanaannya dimulai setelah lewat tengah malam bagi sebagian pendapat, namun mayoritas jamaah melakukannya setelah subuh hingga malam hari. Pada hari pertama ini menggambarkan langkah awal manusia melawan godaan terbesar dalam dirinya. Satu jumroh tetapi menjadi simbol awal kemenangan melawan hawa nafsu. Pada tanggal 11 dan 12 Dzulhijjah, jamaah melempar 3 jumroh sekaligus, yaitu jumroh ula, jumroh wusta, dan jumroh Aqobah. Masing-masing jumroh dilempar 7 kali lemparan, sehingga totalnya 21 lemparan setiap hari. Melempar jumroh harus dilakukan secara berurutan, dari ula, kemudian wusta, lalu Aqobah. Karena urutan ini termasuk tata cara yang dijaga dalam pelaksanaan ibadah haji. Teman-teman, untuk tanggal 11 dan 12 Dzulhijjah, waktu utama melempar dimulai setelah matahari tergelincir atau setelah masuk waktu zuhur. Namun karena jumlah jamaah sangat banyak, sangat besar, pemerintah dan petugas haji biasanya mengatur jadwal keberangkatan tiap kelompok atau rombongan agar lebih aman dan tidak terjadi kepadatan berlebihan. Setelah selesai melempar pada tanggal 12 Dzulhijjah, jamaah memiliki 2 pilihan. Pertama, nafar awal, yaitu meninggalkan Mina lebih awal sebelum maghrib pada tanggal 12 Dzulhijjah. Yang kedua, nafar tsani, yaitu tetap bermalam lagi di Mina dan melanjutkan melempar jumroh pada tanggal 13 Dzulhijjah. Bagi yang mengambil nafar tsani, maka pada tanggal 13 Dzulhijjah kembali melempar 3 jumroh seperti di hari sebelumnya. Teman-teman, menariknya, lempar jumroh tidak dilakukan sekali lalu selesai, tetapi diulang terus selama beberapa hari. Seolah Allah ingin mengajarkan bahwa melawan hawa nafsu bukan perjuangan satu hari. Hari ini kita melawan amarah, besok kita melawan kesombongan, lusa kita melawan kemalasan. Karena perjuangan menjadi pribadi yang lebih baik adalah perjuangan seumur hidup. Melempar jumroh berasal dari kisah Nabi Ibrahim alaihissalam. Ketika beliau hendak melaksanakan perintah Allah untuk menyembelih putranya, Nabi Ismail, setan datang menggoda agar beliau membatalkan perintah tersebut. Namun Nabi Ibrahim melempar setan dengan batu sebagai simbol penolakan terhadap godaan. Dan peristiwa itu diabadikan di dalam ibadah haji. Sebenarnya yang dilempar bukan setan yang terlihat, tapi sifat buruk dalam diri kita. Saat melempar jumroh, kita sedang melawan ego, kesombongan, kemalasan, amarah, iri hati, dan godaan untuk berbuat maksiat. Kadang setan terbesar justru bukan di luar diri kita, tetapi hawa nafsu kita sendiri. Mina mengajarkan iman bukan hanya tentang ibadah ritual, tetapi juga perjuangan melawan diri sendiri.
Teman-teman, di Mina, jutaan manusia berkumpul dalam satu tempat. Cuaca panas, jalan padat, tenaga terkuras. Tidak jarang jamaah diuji kesabarannya, emosinya, bahkan keikhlasannya. Dan disitulah nilai besar Mina. Allah tidak hanya menguji manusia saat susah. Kadang Allah menguji melalui keramaian, kelelahan, keterbatasan, dan interaksi dengan orang lain. Mina melatih manusia untuk tidak mudah marah, saling membantu, dan mendahulukan orang lain. Bayangkan, jutaan orang dengan bahasa berbeda, budaya berbeda, karakter berbeda, tapi semua bergerak menuju tujuan yang sama, yaitu mencari ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah gambaran indahnya persaudaraan umat Islam. Apa itu hari tasyrik? Hari-hari di Mina dikenal sebagai hari tasyrik, yaitu pada tanggal 11, 12, dan 13 Dzulhijjah. Pada hari tasyrik ini dianjurkan untuk memperbanyak berzikir, bertakbir, bertahmid, dan memanjatkan doa. Setelah melewati puncak haji di Arafah dan Muzdalifah, jamaah tidak langsung selesai. Masih ada fase menjaga spiritualitas. Ini mengajarkan bahwa mendekatkan kepada Allah bukan hanya saat momen besar saja, bukan hanya saat sedang sedih, bukan hanya saat berada di tanah suci, tetapi harus terus dijaga setelahnya. Banyak orang rajin ibadah saat memasuki bulan Ramadan, saat umroh atau haji, namun setelah pulang semangatnya hilang. Mina mengajarkan istiqomah, bahwa mempertahankan kebaikan seringkali lebih sulit daripada memulainya. Jika dirangkum, Mina mengajarkan banyak hal. Yang pertama adalah ketaatan. Jamaah melakukan semua rangkaian karena perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, kesabaran. Karena ibadah haji bukan perjalanan yang nyaman. Ketiga, kesederhanaan. Semua hidup sederhana di dalam tenda. Yang keempat, persaudaraan. Jutaan manusia berkumpul tanpa memandang status sosial. Dan yang kelima, melawan hawa nafsu, simbol dari melempar jumroh. Mungkin itulah alasan mengapa ibadah haji bisa mengubah seseorang, karena haji bukan hanya perjalanan fisik, tetapi perjalanan hati. Teman-teman, Mina bukan sekedar tempat bermalam. Di sana manusia belajar bahwa hidup bukan tentang kenyamanan, tetapi tentang ketaatan. Di sana manusia belajar bahwa musuh terbesar bukan orang lain, melainkan hawa nafsunya sendiri. Dan di Mina pula manusia belajar bahwa semua akan kembali sama di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga kita semua suatu hari nanti bisa menjadi tamu Allah Subhanahu wa Ta'ala di tanah suci dan mengambil pelajaran besar dari setiap rangkaian ibadah haji. Kalau video ini bermanfaat, jangan lupa like, komen, share, dan subscribe agar semakin banyak konten edukasi haji yang bisa kita pelajari bersama. Terima kasih, semoga bermanfaat. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.